Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini bahas apa atau akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya. 3 saham apa saja, ada Unilever, BBHI, dan kemudian yang terakhir ada ACE. Nah, bukannya kemarin sudah bahas BBHI dan ACE. Betul, memang saya sudah membahas untuk ACE dan BBHI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan updatean ya, seperti itu. Kemudian untuk Unilever, kenapa kalau teman-teman lihat beberapa hari atau beberapa minggu atau 1 minggu ini tertekan, akankah berlanjut atau waktunya kita koleksi ya. Jadi buat teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like dan share-nya, subscribe juga. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasannya. Untuk saham yang pertama ada Unilever ya. Untuk Unilever, seperti yang teman-teman ketahui, tanggal 4 Agustus 2023 mengalami tekanan ya 0,8% atau terkoreksi 0,8% ke level 3.740. Sudah di bawah level 4.000-an ya. Sudah di bawah level 4.000, bahkan dia masih tertahannya di area 38-37 ya. Nah, sebenarnya ada apa sih dari Unilever? Apakah ini melanjutkan downtrend parahnya ya? Kalau dilihat dia jelas ya, fasenya sudah mulai downtrend kembali karena di bawah EMA 50 maupun EMA 200. EMA 50 nya di 4.200-an ya, 4.200, 4.180. Kemudian EMA 200 nya di 4.400 ya. Jadi dia sudah di bawah EMA, menunjukkan apa? Fasenya downtrend. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, atau buat teman-teman yang belum tahu, kenapa sih saham Unilever ini mengalami koreksi? Kalau berkaca ke laporan keuangan atau fundamentalnya, dia mengalami koreksi ya, atau penurunan. Penjualannya turun, otomatis labanya turun ya, seperti itu. Nah, penurunannya ini kenapa? Karena inflasi yang selama ini menghantui ya, sedikit banyak mempengaruhi daya beli dari masyarakat, sehingga penjualannya itu sedikit tertekan, mengalami penurunan 5%, 5,4% kalau tidak salah di berita ya, dipaparkan di sana. Nah, labanya pun juga mengalami penurunan, sehingga apa? Investor juga merespon keraguan ya, takutnya mengalami penurunan akan berlanjut nih ke laporan-laporan keuangan atau bulan-bulan berikutnya ya, sehingga mereka merespon dengan jual. Nah, jual otomatis tekanan jualnya cukup besar. Terlihat dari garis MACD-nya. Ya, garis MACD-nya mengarah ke bawah menunjukkan tekanan, kemudian volumenya juga keluar ya di atas rata-rata. Nah, pertanyaannya yang mungkin buat teman-teman yang belum punya, apakah waktu yang tepat untuk entry nih? Jelas kalau menurut saya, selama dia downtrend, belum ada titik ada perbalikan arah, sebaiknya jauhi saham-saham downtrend. Tapi buat teman-teman yang averaging down, mungkin punya di daerah atas, kapan waktu yang tepat atau lebih baik averaging down? Apakah waktu yang sekarang di area 3.700, 3.800? Menurut saya teman-teman bisa tunggu ya, minimal konsolidasi dalam jangka yang lebih panjang ya. Kenapa? Karena dia di sini ada support minor, memang ada di level psikologis 3.800. Cuman kalau ditanya apakah ada support yang cukup kuat? Ada, tapi masih relatif jauh. Di mana nih? Di level 3.400. Akankah dia menuju ke sana? Ada potensi mengarah ke sana. Disclaimer on ya, bukan mengharapkan ke arah sana, bukan. Tapi di sana ada support cukup kuat 3.400 ya. Dalam perjalanan ke sana, kalau seandainya memang terjadi ada area support minor 3.800, 3.600 ada di sana. Tapi kalau teman-teman mau pertimbangkan averaging down ya, bisa tunggu, ada 2 pilihan
ya. Saya kasih dua opsi. Yang pertama, tunggu konsolidasinya dulu agak panjang ya. Menunjukkan apa? Kenapa perlu lebih panjang? Menunjukkan bahwa dia memang bisa support itu cukup kuat untuk menahan pergerakannya. Takutnya cuma 1-2 candle dia tertahan, besoknya atau 3 candle besoknya langsung turun. Lebih dari itu kan sayang. Nah, jadi yang opsi kedua adalah tunggu aja di support kuatnya. Barangkali atau mungkin dikasih ya. Walaupun tidak misalnya hari ini atau Senin besok langsung dikasih, mungkin tidak ya. Seperti itu. Tapi arahnya, logikanya kalau misalnya pantulan bola dia menghantam ke atas, tidak kuat untuk breakout di atap, maka pantulannya dia akan menuju ke lantai. Nah pertanyaannya, menuju ke lantai ini, lantainya kalau dia lantainya yang dari lantai yang tipis hingga lantai tebal, pasti tertahannya di mana? Di lantai yang cukup kuat atau yang agak tebal ya. Supportnya di mana? Support kuatnya, seperti itu. Jadi clear ya, untuk Unilever ini clear ya, bahwa penurunannya, kenapa penurunannya? Karena penurunan penjualan, labanya juga turun, direspon negatif oleh market. Kemudian jelas ada tekanan jual di sini. Apakah foreign itu jualan? Kenapa saya bilang foreign? Kalau Unilever ini sedikit banyak oleh asing ya. Jadi asingnya kita bisa lihat. Untuk foreign ini kita bisa cek ya, broker summary-nya all-nya dulu. Ini jelas distribusi ya, oleh siapa? ZP, BK, AK, YU, dan AI. Apakah foreign-nya yang buang? Kita cek di sini foreign flow-nya. Jelas ya, foreign flow-nya keluar. Distribusi oleh siapa? ZP, BK, AK, KSEK, dan TX. Ini foreign-nya keluar ya, buangan barang. All atau keseluruhan dia buangan barang. Menunjukkan apa? Menunjukkan tekanan. Kalau menunjukkan tekanan, selama tidak ada yang akumulasi atau yang menahan pergerakannya, maka kecenderungannya dia akan mengalami penurunan atau koreksi lanjutan ya. Jadi confirm seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya misalnya di daerah atas belum cut loss, belum realisasikan profitnya, maka pilihannya menurut saya averaging down. Averaging down-nya tunggu konsolidasi atau tunggu di area 3400 support kuatnya. Seperti itu. Buat teman-teman yang belum punya, sama ya, seperti yang tadi saya singgung, belum punya untuk fasenya downtrend, lebih baik cari saham yang lain. Di clear ya untuk Unilever. Kita lanjut ke saham kedua, ada BBHI. Sempat saya buatkan video analisanya dalam minggu kemarin kalau nggak salah. Itu saya buatkan, cukup menarik sebenarnya karena membentuk pola. Sayangnya polanya dia ke breakdown di bawah ya, tidak breakout ke atas, malah breakdown ke bawah. Sehingga apa? Di tanggal 2 Agustusnya dia breakdown dengan minus atau terkoreksi dengan minus hampir 10% atau lebih tepatnya 9,69% ya. Sehingga Jumat kemarin itu sedikit mengalami koreksi tipis ya, 0,6%, tapi overall masih tertahan di EMA 50-nya ya, di 1660-an ya. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa polanya terkonfirm, dia breakdown dari line bawahnya. Di sini kan jelas ya, ada line bawah, dia breakdown, turun, langsung terkoreksi cukup dalam, 10%-an. Walaupun selama 2 hari ini ada rebound ya, atau kembali sekitar 4%-an ya, 4%-an, jadi kurang lebih minusnya 5-6%-an ya, seperti itu. Pertanyaannya, apakah dia akan breakdown dari EMA 50? Kemungkinan kalau saya lihat ya, ini fasenya dia garisnya masih di mengarah ke bawah, menunjukkan ada tekanan. Volumenya koreksi kemarin dia tipis, kemudian kenaikan yang pada hari Jumatnya tanggal 3 juga tipis ya. Tapi koreksi pas yang tanggal 2 dengan minus 10% itu volumenya keluar, volumenya ada. Menurut saya ada kecenderungan dia akan melanjutkan penurunan ya. Ini kecenderungan. Apakah sejalan? Kita coba cek nih ke broker summary-nya. Seperti biasa kita pakai IPOT ya. BBHI
kita cek foreign flow-nya selama 1 minggu. Nah, cek di sini foreign flow selama 1 minggu, dia ada akumulasi ya, masih ada akumulasi ya. BBHI tanggal 31 sampai tanggal 4 ini akumulasi oleh siapa? Oleh CD, YP, DH, XA, dan LG. Akumulasi dengan tidak terlalu masif ya. Ada akumulasi tapi tidak terlalu masif. Kemudian harga rata-rata teman-teman bisa cek di sini ya. Kepala 17, 16 pun paling murah di 1670. Ya, kalau 1670 di harga sekarang per video ini dibuat di 16 atau 1645, dia sudah floating loss ya. Floating loss walaupun tidak terlalu masif ya, tidak terlalu besar, tapi minimal floating loss. Nah, kemana arah pergerakannya? Kalau distribusi atau tekanannya ini masih berlanjut dan akumulasinya itu tidak cukup besar ya, tidak cukup besar, kemungkinan dia akan breakdown dari EMA 50 ya, seperti itu. Buat teman-teman yang sudah entry misalnya di area 1700 di sini ya, 1700-an, apakah sudah cut loss ya? Apakah sudah cut loss? Kalau teman-teman untuk trading jangka pendek mungkin sudah cut loss ya. Tapi kalau teman-teman yang belum untuk swing trade ya, untuk swing trade teman-teman mungkin bisa wait and see dulu, tunggu ya. Kalau dia breakdown dari EMA 50, teman-teman mendingan out. Sudah, mendingan out. Kenapa? Karena dia ada tanda-tanda untuk turun kembali seperti itu. Mendingan out, amankan modal seperti itu ya. Tapi kalau seandainya dia konsolidasi, mungkin akumulasinya akan berlanjut, teman-teman mungkin masih bisa lirik ya, masih bisa lirik untuk jangka pendek. Ingat ya, lirik untuk jangka pendek karena belum ada tanda-tanda dia uptrend ya. Jelas di sini dia akan masih menguji EMA 200, bahkan sekarang memotong bottom line-nya ya dari pola tersebut. Ya, itu untuk BBHI. Apakah analisanya tidak cocok? Saya kan di video saya sebelumnya saya menyampaikan ada 2 kemungkinan. Pertama, dia breakout dengan volume atau bisa breakout dengan cukup besar ya. Kalau dia misalnya breakout dari bottom atas, line atas, dinamis atas, atau dia breakdown dari line bawah. Dan untuk BBHI dia breakdown cukup besar ya, hampir 10% ya, seperti itu. Itu untuk BBHI. Bagaimana untuk saham berikutnya? Is Hardware. Untuk S Hardware tanggal 4 Agustus 2023 juga mengalami koreksi ya, 1,45% ke level 680. Kalau dilihat dia breakdown dari area psikologis 700 ya, 700-nya, walaupun sedonya masih di level high 700, tapi kemungkinan besar menurut saya masih akan breakdown ya, breakdown dari level 700. Jadi buat teman-teman yang sudah punya misalnya di level 700, teman-teman bisa tolerir, mungkin bisa tunggu ya. Tunggu kenapa? Tunggu di 665 bottomnya EMA 50. Kalau seandainya dia breakdown, mendingan cut loss ya, karena dia ada kemungkinan patah trend yang sebelumnya dia mulai bergerak uptrend seperti itu. Tapi kalau dilihat ya, volumenya penurunan kemarin, volumenya mengecil ya, volumenya kecil walaupun garis MACD ini mengarah ke bawah ya, seperti itu. Nah, bukannya kemarin bilang kalau seandainya dia tertahan di level 700, teman-teman bisa entry. Memang betul, teman-teman bisa entry. Takutnya kenapa? Takutnya setelah kenaikan cukup tinggi, wajar dong dia profit taking ya, seperti itu. Cuman kalau dilihat apakah dia berarti patah trend, belum tentu. Karena dia berhasil tetap di atas EMA 50 ya. Jadi ada kecenderungan dia ini fresh breakdown ya. Seakan-akan breakdown ya untuk mengusir retail, kemudian besok 1 minggu ke depan dia lanjut rally ya. Teman-teman nanti ketipu seperti itu. Maksudnya ketipu bagaimana? Takutnya teman-teman
break dari support nih 700, kemudian sekarang di 680, 670-an, wah rugi dong teman-teman. Out, kemudian ditampung, kemudian dibawa naik ya, seperti itu. Kemudian bagaimana sih broker summary-nya untuk saham ACE? Apakah sejalan ya atau mengkonfirmasi? Kita coba cek nih. Kita coba cek di sini ya. Untuk ACE ya, selama 1 minggu ini cenderungnya ada distribusi oleh siapa? CC, BK, PD, SK, dan DB. Yang nampung siapa? YU, YP, AK, ASEP, dan KK. Kalau buangan barang jelas ya, buangan barangnya di kisaran 700 ya, 700, paling murah di 680 ya. Sedangkan akumulasinya di atas level 680 ya, di atas level 680, malah kecenderungannya 69 ya, 69 hampir 700. Jadi harga rata-ratanya itu di level 700. Posisi sekarang jelas ya floating loss, tapi relatif tipis 1-2%, seperti itu. Kalau teman-teman stop loss di 3% saja, ini masih dalam batas, belum melebihi stop lossnya, seperti itu. Jadi masih layak teman-teman pantau. Tapi kalau seandainya breakdown dari MA50, saya menyarankan lebih baik out dulu. Ada tanda-tanda dia patah, trennya patah, seperti itu. Tapi kalau seandainya confirm masih di atas, tertahan, teman-teman masih sangat layak di hold, karena MA50 mampu menahan pergerakan dari ACE. Ada besar kemungkinan dia akan lanjut naik kembali, seperti itu. Jadi cukup clear ya. Unilever ada buangan barang, penurunannya karena laporan keuangannya yang mengalami penurunan. Untuk BBHI sesuai dengan analisa ya, dia lebih tepatnya itu dia break bottom line-nya, sehingga dia turun cukup dalam ya. Kemudian untuk ACE dia juga breakdown dari level 700 dan mencoba kembali untuk breakout dari level 700 nya, kembali di atas level 700. Teman-teman bisa pantau 2 saham ini ya, BBHI dan ACE. Kalau selama masih di atas MA50 dan atau dia tertahan di atas MA50, teman-teman masih bisa untuk spekulasi buy. Tapi kalau seandainya dia breakdown, lebih baik untuk out dulu ya, seperti itu. Saya harap membantu. Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya beberapa saham ini, semoga membantu. Ataupun buat teman-teman yang belum atau tidak punya, sedikit banyak mendapatkan insight ya. Semoga mendapatkan insight. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video kami berikutnya.